Sesungguhnya pikiran kita adalah bagaikan jalan yang dilewati oleh pelbagai kendaraan. Apabila lalu lintas di situ tidak dikendalikan, maka bisa jadi akan terjadi kemacetan di jalan tersebut. Akibatnya, jalan tadi tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya dan timbul persoalan yang tidak diharapkan. Demikianlah saudara harus mengendalikan pikiran saudara. Apa saja yang harus saudara kendalikan dan bagaimana caranya? Dengan mempraktikkan hal ini, maka hidup saudara akan menjadi bugar, kasih dalam hati saudara akan semakin melimpah, dan damai sejahtera akan memenuhi jiwa saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari nyatakan dan perteguh iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Jika Anda membutuhkan waktu tenang untuk berdoa, gereja menyediakan ruang doa personal retreat sebagai tempat untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa ini berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Jadwal hari dan waktu dapat Anda lihat di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Alkisah, seorang laki-laki bertemu dengan temannya yang sudah sangat lama tidak berjumpa dengan dirinya. Setelah saling menanyakan kabar masing-masing, lalu mereka mulai saling bertukar informasi tentang keluarga mereka. Laki-laki tadi dengan antusias berkata kepada temannya, "Aku bersyukur karena Tuhan mengaruniai aku seorang istri yang sangat baik dan 4 orang anak. Anakku yang pertama, seorang yang pandai dalam matematika. Sejak kecil dia selalu mendapat nilai yang baik untuk pelajaran tersebut. Saya harap nanti kalau sudah dewasa dia akan menjadi seorang sarjana teknik atau seorang pengusaha. Sebab seorang sarjana teknik tentu harus menguasai ilmu matematika. Dan seorang pengusaha tentu harus mampu berhitung, yaitu menghitung uang." Kemudian dia berkata lebih lanjut, "Kalau anakku yang kedua, dari kecil dia pandai menyanyi. Sejak kecil ia selalu menjadi juara menyanyi di sekolah. Saya harap nanti kalau dia sudah dewasa, anakku yang kedua ini akan menjadi seorang penyanyi yang terkenal." Lalu dengan senyum penuh kebanggaan ia meneruskan ceritanya. "Sedangkan anakku yang ketiga, dari kecil dia pandai berbicara. Sehingga kalau berdebat dengan orang lain, ia selalu menang. Ia mampu menyampaikan argumentasi dengan meyakinkan. Oleh karena itu, kalau dia sudah dewasa, aku harap dia menjadi seorang pengacara atau politisi. Sebab pengacara dan politisi adalah orang yang harus pandai berbicara." Mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, temannya mengangguk-anggukkan kepala karena merasa kagum. Kemudian ia bertanya, "Lalu bagaimana dengan anakmu yang keempat? Pasti dia lebih pandai daripada ketiga orang kakaknya." Mendadak wajah laki-laki tadi berubah menjadi muram. Dengan suara lesu ia berkata, "Anakku yang keempat ini tidak bisa apa-apa. Nilai matematikanya selalu buruk. Dia tidak mampu menyanyi,
jangankan menyanyi. Kalau bicara pun suaranya sumbang. Selain itu, dia juga tidak mampu berbicara secara terarah. Tetapi selalu berputar-putar seperti helikopter yang tidak dapat mendarat. Sehingga kita tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Temannya kembali bertanya, lalu apa harapanmu untuk anakmu yang keempat itu? Laki-laki tadi menjawab, ya dengan sukarela aku persembahkan anakku ini kepada Tuhan. Agar Tuhan memakai anakku menjadi pendeta. Di sini saya hanya sekadar bercanda, just joking. Karena tentu hamba Tuhan bukanlah orang yang berkualitas ala kadarnya seperti itu. Namun dalam realitas, sikap seperti laki-laki tadilah yang menjadi sikap kebanyakan orang terhadap Tuhan. Bila meminta kepada Tuhan, orang selalu berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ia berharap Tuhan memberkati dirinya dengan sekolah yang terbaik, prestasi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, jabatan yang terbaik, keuntungan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, dan masa depan yang terbaik. Namun sebaliknya, kalau giliran ia memberi kepada Tuhan, ia berlaku dan bersikap semau-maunya. Padahal seharusnya orang menyadari betapa Allah telah mengasihi dirinya dengan kasih yang terbaik. Yaitu dengan rela mengorbankan dirinya. Kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Bahkan ia telah melakukan pengorbanan yang terbesar. Yaitu dengan rela datang ke dunia sebagai seorang manusia di dalam Yesus Kristus. Dan menderita sampai mati di kayu salib. Sehingga sepatutnya kita membalas kasihnya itu dengan mengasihi Allah sebagaimana yang seharusnya. Hal tersebut dikemukakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 15. Di ayat-ayat tersebut Tuhan berkata bahwa dia tidak menuntut apapun dari umatnya kecuali agar mereka menghormati dia, hidup menurut jalan-jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka, serta berpegang pada perintah-perintahnya. Lalu Tuhan memberi alasan mengapa mereka harus bersikap dan bertindak seperti itu. Alasan yang pertama, seperti yang ditulis di ayat 13, yaitu supaya kehidupan umatnya dalam keadaan yang baik. Saya bacakan ayat-ayat itu bagi saudara. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu? Selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Perhatikan apa yang ditulis di akhir dari ayat 13. Tuhan berkata bahwa ia menghendaki agar umatnya antara lain mengasihi Dia supaya hidup mereka dalam keadaan yang baik. Saudara ingin hidup saudara dalam keadaan yang baik? Kasihlah Tuhan. Saya ulangi. Saudara ingin kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan masa depan saudara dalam keadaan yang baik? Inilah yang Tuhan nasihatkan dan perintahkan. Kasihilah Tuhan. Atau lebih lengkapnya, hormatilah Tuhan. Kasihilah Dia. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Serta lakukanlah perintah atau firman-Nya. Alasan yang kedua, mengapa umatnya harus mengasihi Tuhan? Seperti yang ditulis di ayat 15, yaitu karena Allah telah mengasihi mereka. Dengan kata lain, karena Allah telah mengasihi kita, maka sepatutnya kita juga mengasihi Tuhan. Bahkan lebih tepatnya seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Karena Allah telah terlebih dulu mengasihi kita, maka seharusnya kita juga mengasihi Dia. Tentang kasih Allah terhadap kita tersebut, pada bulan April yang lalu kita telah menelah hal itu melalui rangkaian khotbah dengan tema Unfailing Love, kasih yang tak pernah gagal.
Di sepanjang bulan itu kita telah melihat berbagai aspek dari kasih Allah kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Kasih-Nya yang menolong, mengampuni, memberikan masa depan yang baru dan yang memulihkan. Kasih yang tidak terbatas atau yang tiada taranya. Sekarang di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana seharusnya saudara menanggapi kasih Allah tersebut. Yaitu dengan balas mengasihi Allah. Sehingga seperti yang ditulis di dalam Ulangan pasal 10 ayat 13 tadi. Yaitu agar menjadi baiklah keadaan kita. Tentang mengasihi Allah ini, kita perlu mengingat firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika ia menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Menjawab pertanyaan orang Farisi yang adalah seorang ahli Taurat ini. Maka di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 ditulis bahwa Yesus berkata, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Perhatikan, Tuhan Yesus berkata, agar kita mengasihi Tuhan yaitu Allah kita, yang pertama dengan segenap hati. Yang kedua dengan segenap jiwa. Yang ketiga dengan segenap akal budi. Dan yang keempat dengan segenap kekuatan kita. Dari antara keempat hal ini, yang paling jarang dibicarakan orang adalah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Orang cenderung beranggapan bahwa mengasihi Tuhan haruslah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kadang-kadang dengan segenap kekuatan. Namun bukan dengan segenap akal budi. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam lagu pujian yang berbunyi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Syair lagu itu tidak salah. Karena memang kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Tidak salah, namun tidak lengkap. Karena ada satu dimensi yang terlewat di situ, yaitu bahwa kita harus juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Hal itulah yang Yesus ucapkan dan ditulis di dalam Markus pasal 12 ayat 30 tadi. Terlewatnya keharusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi ini tidak terlepas dari pandangan kebanyakan orang. Kasih hanyalah menyangkut sisi perasaan dan perbuatan. Sebagai akibat tak sedikit orang yang beranggapan bahwa ia harus mengasihi Tuhan dengan perasaannya atau dengan segenap hati serta jiwa, dan mengasihi Tuhan dengan perbuatannya atau dengan segenap kekuatan, dan bukan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Padahal seperti yang dicatat dalam Markus pasal 12 ayat 30 tadi, Tuhan Yesus berkata agar orang juga mengasihi Allah dengan segenap akal budi atau pikirannya. Alhasil, apabila orang mengabaikan kasih kepada Allah dengan segenap akal budinya tersebut, maka kasihnya kepada Tuhan bukanlah kasih yang bersifat holistik atau lengkap dan menyeluruh. Kalau demikian, apakah makna dan wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi tadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk menelaah berbagai aspek dari perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi.
Telah ini kita mulai dengan membaca surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Nanti di ayat 4, ayat 6 dan ayat 8 saya ajak saudara membacanya secara bersama-sama dengan saya dengan suara yang nyaring serta serempak. Ingat ayat 4, 6 dan 8. Mari kita mulai ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat yang kita baca ini, di saat itu ia sedang berada dalam penjara di kota Roma. Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang ia tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 13, 14, dan 17. Di ayat-ayat tersebut, Paulus menyebut kata desmon. Suatu kata dalam bahasa Yunani yang selain berarti penjara juga bermakna belenggu. Sehingga dari sana dapat disimpulkan bahwa ketika ia menulis surat kepada jemaat di Filipi, bukan saja secara jasmania ia berada dalam penjara, juga kedua tangannya dalam keadaan terbelenggu. Singkat kata, di saat itu Paulus sedang berada di dalam penderitaan dan kebebasannya dalam keadaan dibatasi. Sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 13, penderitaan tersebut ia alami karena kasih dan pengabdiannya kepada Kristus. Yang menarik, walaupun ia dalam keadaan menderita, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tersebut, Paulus mengungkapkan bahwa kasihnya kepada Kristus tidaklah menjadi pudar atau berkurang. Sehingga dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ia menulis, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di samping itu, yaitu dalam Filipi pasal 1 ayat 9, ia juga memberi nasihat agar jemaat di Filipi semakin melimpah dalam kasih. Melalui kehidupan dan nasihat yang Paulus sampaikan tersebut, kita dapat melihat contoh tentang mengasihi Allah bukan hanya dalam bentuk perasaan dan perbuatan, tetapi juga dengan segenap akal budi. Di dalam hal ini Paulus mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengendalikan pikirannya agar tidak dipenuhi dengan kekecewaan serta pikiran-pikiran yang negatif sehubungan dengan ketidakadilan dan penderitaan yang ia alami di dalam penjara. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi antara lain melalui mengendalikan pikiran dengan yang pertama memilih untuk bersukacita. Saya ulangi, kasihlah Allah dengan segenap akal budi melalui mengendalikan pikiran saudara dengan memilih untuk bersukacita. Memang pada umumnya orang beranggapan bahwa sukacita adalah sekadar suatu perasaan sehingga sangat terpengaruh oleh keadaan di sekitar dirinya. Apabila keadaan berlangsung dengan nyaman, maka ia akan merasa bersukacita.
Sedangkan bila situasi dalam keadaan yang sukar, terlebih lagi bila ia dalam keadaan tak berdaya, sama seperti orang yang berada dalam penjara, maka perasaan sukacita akan sirna dari dalam hatinya. Namun sesungguhnya sukacita bukanlah sekadar perasaan, apalagi tergantung oleh keadaan di sekitar kita. Lebih dari sekadar perasaan, sukacita merupakan suatu keputusan yang dapat diambil secara bebas oleh setiap orang. Hal itulah yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, seorang dokter ahli syaraf atau neurolog dan sekaligus seorang psikolog serta filsuf dari Austria yang sangat terkenal di dunia. Sebagaimana yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya, ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan tentara Nazi Jerman menguasai Austria, Viktor Frankl bersama dengan istri dan kedua orang tuanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman. Di tempat yang sangat mengerikan tersebut, istrinya yang dalam keadaan hamil dipaksa untuk menggugurkan bayinya dan kemudian meninggal dunia di dalam tahanan. Ayahnya juga meninggal dunia karena kelaparan di dalam kamp konsentrasi tersebut. Sedangkan ibunya dipindahkan ke kamp konsentrasi Auschwitz yang sangat terkenal dengan kekejamannya dan dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam kamar yang berisi gas beracun. Singkat kata, di saat itu Viktor Frankl mengalami penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Kalau saudara sedang berada dalam keadaan situasi seperti itu, apa yang menjadi perasaan saudara? Sementara dirinya berada dalam keadaan terkurung dalam sel dan di dalam penderitaan yang sangat luar biasa tersebut, Viktor Frankl melihat keluar dan menyaksikan para tentara Nazi yang berjalan-jalan dengan bebas di halaman. Ia mengambil kesimpulan bahwa secara jasmania memang para tentara itu dalam keadaan merdeka. Tetapi sesungguhnya hati mereka dalam keadaan terbelenggu. Hati mereka terbelenggu oleh kebencian dan kekejian. Sedangkan dirinya, walaupun secara jasmania terkurung dalam penjara dan mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, sesungguhnya ia tetap memiliki kemerdekaan untuk memilih apa yang menjadi perasaan dirinya. Apakah ia akan merasa berputus asa atau berpengharapan? Dirinya lah yang harus memutuskannya. Apakah hatinya akan dipenuhi dengan perasaan marah serta kecewa? Atau diliputi dengan perasaan damai sejahtera? Ia sendirilah yang harus memilihnya. Menghadapi pilihan tersebut, Viktor Frankl memutuskan untuk memilih hidup dengan penuh pengharapan. Pilihan tersebut memampukan Viktor Frankl melewati penderitaan dan bertahan hidup sampai ketika ia dibebaskan oleh tentara sekutu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Di kemudian hari, ia menuangkan pengalamannya di kamp konsentrasi tersebut dalam bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning. Dalam buku yang sangat bestseller tersebut, Viktor Frankl menulis seperti demikian. Everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kalimat tersebut artinya adalah segala hal dapat diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan yang terakhir dari manusia, yaitu untuk memilih sikap hatinya dalam situasi yang apapun juga. Atau untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan kata lain, apapun situasi yang dihadapi, sebenarnya orang dapat memilih dan memutuskan apakah yang menjadi sikap hatinya di saat itu. Berputus asa atau berpengharapan. Merasa kecewa atau tetap bersukacita. Hal itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5 tadi. Di situ ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengan kata lain, di sini Rasul Paulus mengutarakan bahwa ia memutuskan untuk mengendalikan pikirannya, yaitu dengan memilih untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Walaupun sedang melewati kesukaran karena Kristus, kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak berkurang ataupun berubah. Itulah wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yaitu dengan memilih untuk bersukacita di segala keadaan. Bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa dapat diandalkan. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi adalah melalui mengendalikan pikiran saudara dengan menolak kekhawatiran. Saya ulangi, wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi adalah melalui mengendalikan pikiran saudara dengan menolak kekhawatiran. Hal tersebut dikemukakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 sebagai berikut. Ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat 6, Paulus mengutarakan bahwa sebaliknya dari merasa khawatir, jemaat di Filipi harus menyatakan keinginan hati mereka kepada Allah dalam doa, yaitu permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang cara mengendalikan pikiran supaya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, yaitu dengan mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan. Berarti mengucap syukur merupakan antidot atau obat penawar terhadap racun yang bernama kekhawatiran. Memang apabila orang membiarkan hatinya dipengaruhi oleh keadaan dan kesukaran yang ia alami, dan kemudian membandingkan besarnya kesulitan itu dengan keterbatasan dirinya, maka ia akan terjerumus ke dalam kekhawatiran. Kekhawatiran yang membuat pikiran orang dipenuhi dengan perkataan, jangan-jangan ini atau jangan-jangan itu. Jangan-jangan usahaku akan jatuh bangkrut. Jangan-jangan aku akan mengalami musibah. Jangan-jangan masa depanku akan berakhir dalam keadaan yang berantakan. Semua itu berisi hal-hal yang negatif dan yang melumpuhkan kehidupan. Perlu dipahami bahwa kekhawatiran sebenarnya merupakan ungkapan dari hati yang tidak sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sanggup memegang hari esok kita. Keraguan seperti itu mengakibatkan orang tidak dapat bersyukur kepada Tuhan ataupun mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu, sebaliknya dari membiarkan kekhawatiran menguasai hati, orang harus mengambil keputusan untuk mengatasinya, yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Keputusan iman seperti itu merupakan wujud dari kasih dalam akal budi kita kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga, wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi adalah melalui mengendalikan pikiran saudara dengan mengarahkan pikiran kepada kebenaran. Saya ulangi, wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi adalah melalui mengendalikan pikiran saudara dengan mengarahkannya kepada kebenaran. Dalam hal ini, pikiran kita adalah bagaikan jalan yang dilewati oleh pelbagai kendaraan. Apabila kendaraan yang berlalu lalang di jalan tersebut tidak dikendalikan, maka akibatnya lalu lintas di situ dapat mengalami kemacetan. Kemacetan yang dapat semakin bertumpuk-tumpuk sehingga kendaraan sama sekali tidak dapat bergerak dan barang maupun penumpang tidak dapat mencapai tujuan yang seharusnya. Atas dasar itulah maka lalu lintas harus dikendalikan, antara lain dengan membatasi jenis kendaraan yang boleh lewat di situ. Demikian pula dengan pikiran kita.
Tidak semua hal boleh mengisinya. Hal-hal yang negatif, semar, dan yang membuat orang tidak lagi mengasihi kebenaran tak boleh mengisi pikiran kita. Sebab semua itu dapat mengakibatkan kemacetan dalam pola pikir kita. Atau yang dalam ilmu psikologi diistilahkan sebagai mental block. Orang yang mengalami kebuntuan mental atau mental block ini tidak lagi dapat berpikir dengan jernih, merasa frustrasi, dan tak lagi dapat mencerna kata-kata yang diucapkan orang kepada dirinya. Sebagai akibat, pikirannya sama seperti piringan hitam yang cacat, sehingga lagu yang diputar tidak dapat maju, tetapi berhenti dan berbunyi di situ-situ terus. Begitulah orang yang mengalami mental block. Walaupun firman Tuhan dan realitas kehidupan menyatakan bahwa Allah itu baik dan mengasihi umatnya. Tetapi orang yang mengalami mental block tidak akan dapat memahami hal itu. Pikirannya akan terus-menerus berbunyi dan berkata, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tak dapat dipercaya. Begitu terus siang dan malam. Alhasil kasihnya kepada Tuhan akan terkendala. Oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan berkata seperti demikian, Rasul Paulus menjelaskan pentingnya mengendalikan pikiran dan mengarahkannya kepada kebenaran. Artinya kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang bersifat cemar dan tidak sehat memenuhi pikiran kita. Sebab semuanya itu kan berdampak terhadap kebugaran dari hidup kita. Kitalah yang harus menentukan apa yang harus kita pikirkan dan apa yang tak perlu dan tak boleh kita pikirkan. Kendalikanlah pikiran saudara dengan memikirkan hal-hal yang benar, yaitu janji dan firman Tuhan yang dapat diandalkan. Maka kehidupan saudara akan menjadi bugar. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus bukan sekadar memberi nasihat tentang pentingnya mengendalikan pikiran agar supaya kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama akan terus semakin melimpah. Paulus sendiri juga mempraktikkan hal tersebut dalam kehidupannya. Walaupun ia berada dalam masa yang sukar, yaitu berada dalam penjara. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tapi justru karena melakukan kebenaran dan karena kasihnya kepada Kristus. Paulus tetap memilih untuk bersukacita, tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hatinya. Dan ia sendiri senantiasa mengarahkan pikirannya kepada kebenaran. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 9 tadi, ia berkata sebagai berikut. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, perhatikan, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat tersebut, Paulus menegaskan, jemaat di Filipi bukan hanya dapat mendengar apa yang ia ajarkan, tetapi mereka juga dapat melihatnya dalam kehidupan Paulus. Dalam bahasa Inggris, perilaku Paulus ini diistilahkan sebagai he walks the talk. Ia sendiri mempraktikkan apa yang ia ucapkan. Alhasil, seperti yang ia tulis di ayat 7 dan yang ia ulang di ayat 9. Rasul Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Singkat kata, pikiran yang sehat, yaitu yang merupakan wujud kasih kepada Allah
dengan segenap akal budi akan menjadikan kehidupan kita bugar dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekarang, dengan hati penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, karena kasih-Nya yang tak terbatas, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu sungguh sangat besar. Kasih-Mu tidak terbatas. Dalam kasih yang nyata, Engkau telah datang ke dunia bersama dengan kami manusia. Bahkan Engkau rela menderita sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang harusnya binasa dalam keberdosaan kami. Kasih-Mu itu melampaui batas akal kami. Kasih yang sangat besar tiada taranya. Kasih yang memulihkan, kasih yang membebaskan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memberikan pengharapan. Itu sebabnya apapun kesulitan dan kesukaran yang kami alami, kami tetap percaya kasih Tuhan Yesus dapat diandalkan. Di dalam kasih kami kepadamu ya Tuhan, kami mengambil keputusan untuk bersukacita di setiap keadaan. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kami. Kami tidak membiarkan kekhawatiran menguasai kami. Sebab apapun yang Kau janjikan itu ya dan amin dan pasti akan Kau genapi. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran, yaitu janji Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kami tidak ingin membiarkan keadaan hati kami dipengaruhi oleh keadaan sekitar kami ataupun kesulitan yang kami alami. Kami mengarahkan hati dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang senantiasa mengasihi kami sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu dengan percaya kepada kasih dan kuasa-Mu, saat ini saya berdoa Tuhan, menjamah setiap hati yang terluka, menjamah setiap hati yang kecewa dan berputus asa, menjamah setiap hati yang diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan, dan menggantikannya dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau sumber damai kami yang sesungguhnya, yang menyembuhkan masa depan kami, yang memulihkan hidup kami, yang membebaskan hidup kami. Karena di dalam Tuhan Yesus, kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar.
Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, firman yang memerdekakan hidup kami, firman yang telah menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, firman yang menunjukkan jalan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau mengetahui pergumulan kami umat-Mu. Dan di dalam Engkau kami menemukan jalan untuk kami keluar dari setiap pergumulan kami. Karena itu kami berdoa sekarang ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, kami memintakan tangan Tuhan. Kami memintakan pertolongan-Mu, kami memintakan berkat-Mu atas hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya setiap hari kami boleh hidup senantiasa, hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Untuk kami hidup setiap hari, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu dalam hidup kami, sehingga tidak ada apapun yang dapat menghalangi kami bersama dengan Engkau, karena Tuhan yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu, dan karena hidup kami adalah hidup yang mengikuti tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, dan biar senantiasa berada dalam kebaikan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.